Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amermatika. Masih tetap bersama MGMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Apa kabar Sobat Amermatika? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kali ini kita akan saksikan materi siap KSN 2022 untuk mapel matematika SMP. Kita adakan pembahasan soal guna untuk mempersiapkan bagi para siswa yang akan ikut KSN pada tahun 2022. Baik, pada bagian yang pertama kita saksikan, kita mulai dari soal yang pertama. Perbandingan panjang kaki sudut siku-siku sebuah segitiga adalah 2:3. Jadi ada sebuah segitiga siku-siku, ya. Kemudian perbandingan sisi siku-sikunya adalah 2:3. Kalau misalkan ini 2A, maka sisi siku-siku yang satunya adalah 3A. Jika panjang sisi miring segitiga tersebut 5/13, jadi sisi miringnya ini 5/13. Kemudian tentukan luas segitiga siku-siku tersebut. Oke, karena ini segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Maka dengan teorema Pitagoras, ya, jumlah kuadrat sisi siku-sikunya yaitu 2A² ditambah 3A² sama dengan 5/13 dikuadratkan. 2A dikuadratkan 4A², 3A² jadi 9A², kemudian 5/13 dikuadratkan 5² 25, A/13 dikuadratkan 13. Oke, 4A² ditambah 9A² diperoleh 13A² sama dengan 25 kali 13. Nah, sama-sama kita bagi 13 sehingga A² sama dengan 25. Karena A adalah bilangan positif, ya, panjang sisi segitiga itu tidak mungkin negatif, maka A-nya sama dengan 5. Pertanyaan semula, luas segitiga siku-siku tersebut. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 2A, tingginya 3A. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, kita coret, kemudian jika A kali 3A, A tadi adalah 5, ya, ketemu 5, sehingga 5 kali 3A, 3 kali 5, 3 kali 5, 15 kali 5 diperoleh 75, sehingga luas segitiga siku-siku tersebut adalah 75. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Misalkan bilangan pecahan 27/5 dapat dinyatakan sebagai A ditambah 1/B ditambah 1/C+1 dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Tentukan nilai dari A kali B kali C. Baik, kita tahu 27/5, 27 bagi 5 akan diperoleh 5, sisa 2. 2 penyebutnya 5. 5, 2/5. Ya. 2/5 itu sama aja 1/4 dari 5/2. Ya. 1/4 dari 5/2 kan 2/5. Ya, jadi 5 ditambah 1/5/2. 5/2 itu sama dengan 5 dibagi 2. 2,5. Maka bisa dituliskan 5 ditambah 1/, nah 5/2 nya diganti 2,5. 2 ditambah 1/2. Karena dalam soal tadi diminta penyebutnya adalah C+1, maka 2 ini kita ubah menjadi 1+1, sehingga 5 1/2 plus 1/2 nya diganti 1+1. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk pada soal, 1/A plus B plus 1/C+1. Dengan demikian A itu sama dengan 5, kemudian B nya ini sama dengan 2, kemudian C nya ini sama dengan 1.
A kali B kali C sama dengan 5 kali 2 kali 1, maka diperoleh 10. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Pada segitiga ABC diketahui sudut ACB 120 derajat. Jadi ada sebuah segitiga ABC di mana sudut ACB-nya adalah 120 derajat. Titik E dan F berturut-turut pada sisi AB dan AC. Nah, titik E-nya pada sisi AB, kemudian titik F-nya pada sisi AC. Sehingga AF sama dengan FE, AE itu sama dengan FE, kemudian sama dengan juga EC, panjangnya sama dan sama dengan panjang BC atau CB. Nah, oke, jadi dari gambar ini, segitiga ini ditanyakan berapakah besar sudut ABC. Di sini berapa? Kita misalkan ini X, maka kita misalkan sudut A ini adalah Z. Kita tahu jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat, sehingga dari sini bisa dinyatakan X ditambah Y sama dengan 180 dikurangi 120 derajat, akan diperoleh 60 derajat, sehingga sudut Y dengan sudut X ini jumlahnya 60 derajat. Sekarang kita tahu ini karena sama panjang, berarti AFE segitiga sama kaki, sehingga sudutnya ini sama, ini Z ya. Kemudian sudut EFC adalah sudut luar dari segitiga AFE. Jadi sudut di sini EFC ini sama dengan jumlah dua sudut dalam ini, Y ditambah Y, sehingga 2Y. Ini besarnya sudut 2Y. Karena EF dengan EC itu sama panjang, berarti sama. Kalau sini 2Y, sini sudut FCE juga 2Y. Nah, sudut ini juga 2Y. Nah, sekarang karena ini juga sama kaki, kalau sini sudutnya X, berarti sudut BEC atau CEB ini juga besarnya X. Sekarang kita perhatikan pada segitiga ACE. Nah, segitiga ACE, bahwa sudut BEC atau CEB ini merupakan sudut luar segitiga ACE, sehingga sudut CEB ini sama dengan jumlah dari sudut EAC, yaitu Y ini, dengan sudut ACE. Maka di sini adalah CEB-nya adalah X sama dengan EAC-nya adalah Y, kemudian AC-nya adalah 2Y, sehingga X sama dengan Y ditambah 2Y, X sama dengan 3Y. Padahal tadi X ditambah Y 60 derajat, X-nya kita ganti dengan 3Y, 3Y ditambah Y 60 derajat, sehingga diperoleh 4Y sama dengan 60 derajat, Y-nya 60 dibagi 4, 15 derajat Y-nya. Nah, kembali ke pertanyaan, berapa besar sudut ABC? Sudut ABC kan sama dengan X. X-nya tadi sama dengan 3Z, padahal Y-nya 15, sehingga sudut ABC-nya 3 kali 15, diperoleh 45 derajat. Oke. Next, soal nomor 4. Sebuah bilangan bulat terdiri dari 4 digit akan disusun sedemikian hingga berupa bilangan genap dengan digit pertama paling kiri bernilai genap, serta tidak ada angka yang berulang. Tentukan banyak cara menyusun bilangan tersebut. Jadi angkanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang berwarna merah, nah ini yang hitam adalah ganjil. Nah, tadi 4 digit ya. Nah, ini angka pertama, kedua, 3, keempat. Nah, ini digit pertama paling kiri tadi dipersyaratkan harus berupa bilangan genap. Maka digit pertama ini yang mungkin adalah yang berwarna merah tetapi selain 0, karena tidak mungkin angka pertamanya adalah 0. Nah, maka ada 2, 4, 6, 8, sehingga di sini ada 4 kemungkinan. Nah, ada 4 cara ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Kemudian bilangan genap itu cirinya
digit terakhirnya atau angka satuannya ini harus merupakan bilangan genap. Dari sini bilangan genapnya ada 5 ya, 0, 2, 4, 6, 8, tetapi sudah digunakan satu angka, satu bilangan di digit pertama, maka dari 5 itu tinggal 4 kemungkinan, maka di sini hanya ada 4 kemungkinan. Kemudian bagaimana yang di sini? Nah, yang menempati di sini karena ini semuanya ada 10, sudah digunakan 2, paling kiri dan paling kanan, sehingga tinggal tersisa 8. Nah, 8 angka. Nah, dari 8 angka sudah digunakan di sini, berarti 1 angka, jadi tinggal sisanya 7 angka di sini. Maka banyaknya cara adalah 4 kali 8 kali 7 kali 4 sebanyak 896. Oke, sekarang sampai nomor 5. Bintang menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 di baris pertama pada tabel berikut. Ya. Bintang ingin melakukan hal serupa pada baris yang kedua dengan urutan tertentu. Setiap bilangan pada baris ketiga adalah jumlah 2 bilangan di atasnya. Banyak cara bintang mengisi baris kedua sehingga semua bilangan baris ketiga merupakan bilangan genap. Jadi baris ketiga di sini semua hasilnya genap ya. Sini genap, jumlahnya ini juga genap, genap, genap. Jadi baris ketiga ini merupakan jumlah dari 2 baris di atasnya. Sekarang kita tahu kalau bilangan 1 ini ganjil, supaya hasilnya genap mesti ditambah dengan bilangan ganjil. Ganjil tambah ganjil genap. Kalau ini 2 bilangan genap, maka di sini harus merupakan bilangan genap supaya jumlahnya genap, karena genap ditambah genap hasilnya genap. Ini ganjil, 3 ganjil, berarti sini juga ganjil. Ini genap, ini juga harus genap. 5 ganjil, sini harus juga bilangan ganjil. Ini genap, ini harus juga genap. 7 ganjil, ini juga ganjil. 8 genap, di sini harus juga bilangan genap. Sekarang kita perhatikan ganjil ditambah ganjil dulu. Yang ganjil ditambah ganjil, ganjil ditambah ganjil. Nah, ini ganjilnya ada berapa bilangan? 1, 3, 5, 7, ada 4. Maka berapa banyak caranya? Nah, dari 4 ini ya 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian sekarang genap ditambah genap. Nah, ini tadi hasilnya 24 ya. Sekarang genap ditambah genap. Genapnya ada 2, 4, 6, 8, juga ada 4. Maka banyaknya cara juga 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sebanyak. Sehingga banyak cara adalah 24 kali 24 diperoleh 576. Oke, demikian pembahasan kita soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Hasil kali 3 bilangan bulat positif yang berurutan adalah 16 kali hasil penjumlahan ketiga bilangan tersebut. Jumlah kuadrat bilangan tersebut adalah titik-titik. Oke, kita misalkan bilangan yang pertama itu X dikurangi 1, bilangan keduanya X, bilangan ketiganya X ditambah 1. Nah, ini 3 bilangan yang urut ya, selisihnya 1 bilangan positif ya. Oke, sekarang dari pernyataan ini jumlah hasil kali ya, hasil kali bilangan pertama, kedua, ketiga kita tuliskan, berarti X min 1 bilangan pertama, bilangan keduanya X, bilangan ketiga X plus 1 dikalikan sama dengan 16 kali jumlah ketiga bilangan tersebut. Jadi bilangan pertama X min 1, bilangan keduanya X, bilangan ketiganya X plus 1, ini dijumlahkan. Coba ruas kiri, nah, kita kalikan, ini perkalian sekawan, ini X nya yang depan, kemudian perkalian sekawan X min 1 X plus 1, hasilnya X kuadrat dikurangi 1 kuadrat ya 1, jadi X kuadrat min 1. Ini perkalian sekawan ini ya, X kuadrat dikurangi 1 kuadrat sehingga X kuadrat min 1 sama dengan, sekarang yang dalam kurung kita perhatikan,
X-nya 1, 2, 3, ada 3X, sementara konstannya min 1 ditambah 1, 0, sehingga yang dalam kurung tinggal 3X saja, 16 kali 3X. Karena X-nya ini bilangan positif, bukan 0, maka bisa kita sederhanakan, ini sama-sama kita bagi X ruas kanan dan ruas kiri, sehingga ruas kiri tinggal X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 16 kali 3, 48, sehingga X kuadrat sama dengan 48 ditambah 1, 49. Karena X nya bilangan positif, maka yang memenuhi adalah X sama dengan 7. Nah, kalau X nya sama dengan 7, bilangan keduanya 7, berarti bilangan pertamanya adalah 6. Berarti ketiga bilangan tersebut 6, 7, 8 karena berurutan. Nah, berapa jumlah kuadrat bilangan tersebut? Berarti 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat, akan kita peroleh 36, ini 49, 8 kuadrat 64. 36 dengan 64 100. Nah, 100 ditambah 49 jadi 149. Oke, sekarang yang nomor 7. Diberikan persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 12, jadi panjang AB nya 12, panjang BC nya ini adalah 6. Titik EFGH dipilih sehingga BE sama dengan BF sama dengan DH sama dengan DG sama dengan P, jadi ini panjangnya P, ini juga P ya, PB ini juga panjangnya P, ini juga panjangnya P. Nah, berpotongan ya di tengah-tengah persegi. O-nya ini pertengahannya. Kemudian luas daerah yang diarsir ini adalah 12,5% dari luas persegi panjang ABCD. Berapakah nilai P? Nah, kita perhatikan, kita buat garis diagonal BD, kita perhatikan luas yang diarsir ada 4 segitiga ya, 4 segitiga, di mana luas yang diarsir ini sama ya, di sini jumlah 2 segitiga dengan 2 segitiga yang sini sama. Ini kita cari, ini karena panjangnya AB 12, maka ini panjangnya separuhnya karena tengahnya jadi 6. Kemudian ini juga kita tarik garis tingginya ya, karena ini BC nya 6, berarti ini separuhnya 3. Sekarang luas yang diarsir itu sama dengan 2 kali luas ini, segi 4 DHOG. Nah, berarti 2 kalinya ini ya, ini terdiri dari 2 segitiga, sama aja 2 kali luas segitiga ODH. Nah, ODH yang ini kemudian ditambah luas segitiga ODG yang ini. Nah, dikali 2 berarti semuanya sudah menjadi semua yang diarsir, sama dengan 12,5% per 100 kali luas ABCD. Oke, luas segitiga ODH. Nah, luas segitiga setengah, alasnya P, tingginya 6. Nah, ini segitiga yang ini ODH. Sedangkan segitiga ini ODG, alasnya P, tingginya 3, sehingga setengah P kali 3 sama dengan ya, 12,5 per 100 itu sederhananya 1/8. 1/8 luas ABCD persegi panjang, panjangnya 12, lebarnya 6, 12 kali 6. Oke, ruas kiri kita selesaikan, setengah kali 2 itu 1, sehingga ini tinggal 6P. 2 kali setengah ini juga 1, sehingga tinggal 3 kali P, 3P. Di sini sama dengan 12 kali 6 72, berarti 1/8 kali 72. 6P ditambah 3P itu 9P, 72 dibagi 8 9. 9P sama dengan 9, berarti P sama dengan 1. Oke, demikian pembahasan kita bagian pertama Siap KSN 2022. Tetap semangat. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada bagian yang kedua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.